Ibu bapak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mohon Bapak Ibu yang masih di luar dipersilakan untuk masuk ke dalam gereja. Kita akan mulai seluruh acara kita pada pagi hari. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan hadirat Tuhan. Kita menenangkan hati di hadapan hadirat Tuhan untuk ibadah pelepasan kita pada hari ini. Kita menenangkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaga akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Semuanya baik. Kita memuji Tuhan dengan pujian kita, semuanya baik.
Bapa yang Maha Agung, Bapa yang Maha Mulia, Tuhan kami di dalam surga, kami sidang perkabungan menghadap hadirat Bapa yang Maha Agung di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami di dalam Roh yang Maha Kudus. Kami percaya penghiburan yang berlimpah-limpah datang daripadamu. Bapa yang Maha Agung, kami persembahkan seluruh acara ibadah pelepasan pada pagi ini ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Kami percayakan sepenuhnya jalannya ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Bimbinglah kami, supaya kami semuanya hanya meninggikan nama-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami awali seluruh acara ini Bapa, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapak dipersilakan duduk kembali, dan saat ini kami akan mempersilakan Bapak Patrick Smuniung untuk menyampaikan sambutannya. Pak Patrick dipersilakan ke depan. Dan monggo. Pertama-tama saya berterima kasih kepada seluruh jemaat yang mengasihi orang tua saya, jemaat yang Tuhan berkati, dan saya mengucap syukur karena pada hari ini Tuhan sudah siapkan buat Mama tempat di Yerusalem baru. Terima kasih ya. Dan ada sedikit saya mau cerita, mungkin 1-2 menit saja, tentang bagaimana jalan kehidupan waktu Mama melahirkan saya. Harusnya saya yang duluan mati, karena saya ini anak mujizat, ayah saya katakan. Dan ayah saya bertobat menjadi hamba Tuhan karena saya disembuhkan, ada mujizat Tuhan, dan Papa bertobat. Pada waktu itu Papa sebagai seorang yang ya boleh dibilang pegawai negeri, dan Mama masih membimbing. Dan di sini maksud saya mau menceritakan bagaimana Mama memberikan kekuatan, karena Mama punya dasar teologi yang mendukung Papa dan mendoakan Papa. Dan ketika saya lahir, keajaiban di mana Papa mengambil keputusan untuk menjadi hamba Tuhan, dan sampai saat ini. Dan saya mengucap syukur mempunyai Mama yang betul-betul kami merasakan Tuhan memberikan mujizat setiap hari buat kami melalui doa Mama. Dan kami mengucap syukur juga jemaat yang selalu bersama-sama dengan Mama dalam pelayanan. Terima kasih. Terima kasih Pak Patrick untuk sambutannya. Dan saat ini sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Raymond Latupairisa, mari kita memuji Tuhan satu lagu lagi dengan nyanyian Waktu Tuhan Adalah Waktu Yang Terbaik. Ibu Srini dipersilakan. Mari Bapak Ibu, kita akan mujikan dengan sepenuh hati kita. Kita akan meresapi setiap bait demi bait. Waktu Tuhanlah yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Telah tiba waktumu, percaya kuasa
kita berdoa bersama sejenak sebelum firman. Biarlah Engkau Tuhan di dalam Roh-Mu yang kudus berbicara kepada kami secara khusus. Opa, Bapak kami yang kami kasihi, Opa Moniung, Bapak Moniung, Pendeta Moniung, yang hari ini akan melepas istri terkasih. Demikian juga dengan anak-anak, menantu dan cucu. Berilah firman yang memberikan terus pengharapan kepada kami, kekuatan, supaya kami boleh terus memandang Tuhan. Dan kami percaya ketika duka cita datang, kami harus memandang salib menjadi satu-satunya pengharapan dalam hidup kami, membawa waktu yang indah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. "24 tahun yang lalu saya mengenal lebih dekat dengan Oma, mama kita yang terkasih, Ibu Yohana, yang kita kenal dengan Ibu Yoke, dan juga Opa Moniung. Saya belum pernah melihat air mata mereka selama 24 tahun. Tetapi dalam peristiwa ini saya baru mendengar dan melihat Opa Moniung menangis panjang dan air mata yang begitu banyak. Yang saya kenal pribadi Opa, murah senyum dan tertawa lepas. Nah, inilah perpisahan. Perpisahan itu sungguh menyakitkan, Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya maka Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menghentikan perpisahan ini, untuk menghapus perpisahan. Karena kita telah jatuh dalam dosa dan berpisah dari kekasih jiwa kita, Tuhan Yesus. Dan oleh karena kedatangannya itu kita mempunyai pengharapan bahwa perpisahan hanya bersifat lahiriah dan pasti kita akan bertemu kembali. Itu pasti. Dan firman Tuhan katakan, sampaikanlah ini menjadi sebuah penghiburan buat kita yang kehilangan. 24 tahun yang lalu saya di sini dan 20 tahun yang lalu saya berpisah dengan jemaat di sini dan Opa Oma. Perpisahan tidak enak, Opa. Ada banyak air mata juga. Tetapi itulah perjalanan kehidupan manusia. Yang ditulis di dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 3. Satu ayat ini akan mendasari renungan kita pada pagi ini untuk melepas kepergian ibu kita yang terkasih untuk dimakamkan atau dikatakan sebagai tempat peristirahatan terakhir secara lahiriah. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kitab ini, Bapak Ibu Saudara, ditulis oleh seorang muda yang sudah menjadi tua. Dia adalah putra Daud yang bernama Salomo, yang menulis 3 kitab dalam Alkitab kita. Dia menulis kitab Kidung Agung ketika ia masih muda. Kitab Romantika. Ketika ia sudah menjadi dewasa, ia menulis kitab Amsal, kitab hikmat. Ia belajar banyak tentang kehidupan dan menemukan hikmat-hikmat yang luar biasa yang berasal dari Allah. Dan kemudian di hari tuanya, ia menulis kitab ini, kitab Pengkhotbah. Dan ia berkata,
segala sesuatu menjadi sia-sia. Kejayaan, kemuliaan semuanya adalah sia-sia jika di luar Tuhan. Karena itu dikatakan dalam bagian akhir dalam kitab pengkhotbah ini, Tuhanlah yang pada akhirnya membuat segala sesuatu itu menjadi indah. Indah pada waktunya. Ada masa tertentu untuk segala sesuatu, dan ada waktu yang tepat untuk segala sesuatu di bawah langit. Dan segala sesuatu waktu itu ditentukan oleh Allah, berlangsung dalam waktu yang sudah ditetapkan. Untuk setiap hal ada waktunya, dan itu pasti tepat akan terjadi. Bahkan untuk setiap perkara ada masanya. Langit yang paling cerah pun akan berawan. Pos, Gaudia, Luktus. Sukacita pada akhirnya juga akan menggantikan kepedihan. Dan langit yang paling mendung pun akan menjadi cerah. Ini janji Tuhan. Buat Bapak kita yang terkasih dan keluarga besar, dan kita semua yang mengasihi dan kehilangan ibu kita ini. Bagian lain dikatakan dalam tulisan Alkitab ini, segala perkara di kolong langit ada waktunya. Salomo sekali lagi ingin mengatakan bahwa jangan terlalu terganggu dengan hal-hal yang buruk. Jangan terlalu terganggu dengan hal-hal yang bagi kita tidak inginkan. Karena masa sulit akan datang dan pergi. Sesuatu yang sulit akan menjadi mudah. Segala sesuatu yang kelam akan menjadi cerah di bawah kasih Tuhan. Di bawah tangan anugerah Tuhan. Itu artinya bahwa Tuhan memberikan kepada kita masa depan yang cerah. Masa depan yang lebih baik untuk setiap kita. Itu saya sudah mulai mendengar dari beberapa ucapan keluarga. Mama mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Ini semua oleh karena anugerah kasih Tuhan. Kalau sekarang hari ini hujan, nanti akan ada matahari. Dunia akan terus berputar, Bapak Ibu Saudara, kita tahu itu. Dan firman Tuhan katakan teruslah melangkah. Teruslah berupaya untuk melangkah ke depan dan membuat langkah-langkah yang lebih baik. Lebih baik. Kita akan sampai di sana, kata firman Tuhan. Yaitu tujuan akhir dari perjalanan kita. Sesuatu yang terbaik. Lagu tadi yang terbaik ya. Dan ini semua didasari oleh janji Tuhan yang akan membuat kita kuat dan terus maju di dalam melanjutkan perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu keluarga yang saya kasihi, memang duka cita adalah bagian kita. Tidak bisa dipungkiri, ada air mata. Karena kita pernah hidup berpengalaman dengan orang-orang yang kita kasihi. Dan ada banyak kesan. Ini yang membuat kita sedih. Sedih kita bukan karena kita kehilangan selamanya. Tetapi ada kesan-kesan dan pengalaman yang tentunya banyak disimpan di hati Upamonium dan keluarga besar semuanya. Itu yang pertama yang harus kita yakini, bahwa Allah telah merancangkan rancangan yang terindah dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, renungan ini sedang berbicara tentang bagaimana di dalam melangsungkan perjalanan hidup kita harus menyenangkan hati Allah tentunya. Menyenangkan hati Tuhan di dalam kasih, di dalam pengabdian, di dalam pujian, di dalam kekudusan.
serta mempersembahkan seluruh hidup kita untuk Allah dengan senantiasa hidup menyembah Dia dan mentaati Dia. Kalau kita bertanya pagi ini dalam kenangan yang indah, apa yang tidak dikerjakan oleh ibu almarhum kita yang terkasih? Ibu kita ini mengisi waktu perjalanan hidupnya dengan banyak hal, banyak sekali hal. Ia melayani Tuhan. Ia melayani keluarga dengan begitu baik. Bahkan ia melayani semua orang dengan talenta yang Tuhan beri kepadanya. Saya di sini masih dipanggil Mas waktu itu, karena belum menikah. Di tempat ini saya menikah. Itu kenangan kembali. Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang kami lihat. Pada tahun yang kedua saya ditabiskan 2002 dan menikah. Dan kemudian kami mengalami 4 tahun perjalanan indah bersama Opa. Kalau Opa 40 tahun ya Opa ya, 40 tahun di Cimahi. Saya hanya 1/10-nya. Sempat menikmati skuter 3 tahun dengan jalan Lui Gajah yang kalau hujan jadi kubangan kerbau ya Opa sini tahun 2000. Motor mogok, bahan pecah dan sebagainya. Memang Cimahi sebuah tempat yang menjadi sebuah kenangan yang indah. Ibu bapak saudara dikasih Tuhan, oma kita yang terkasih mempunyai banyak talenta. Ia menyanyi, ia main musik, ia menulis lagu, ia menjahit. Bukan hanya menjahit, banyak orang bisa jahit Bapak Ibu Saudara, tapi ia adalah seorang desainer. Sayur pahitnya tidak ada yang mengalahkan sayur daun pepaya. Kalau persekutuan pendeta almarhumah selalu membawa walaupun 1-2 mangkuk untuk kita nikmati bersama. Sayur pahit menjadi kenangan kita para rekan hamba Tuhan dan keluarga. Belum lagi banyak pengalaman indah. Ia pemimpin paduan suara. Dan saya ingat ayat yang selalu mengingatkan saya kepada almarhumah, ya, melayani Tuhan siap baik atau tidak baik waktunya. Jadi kalau paduan suara sempat latihan puji Tuhan ya, betul ya Jemaat Cimahi ya, paduan suara Cimahi ya. Kalau tidak latihan, oma berdiri langsung tunjuk, yey, 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 maju. Dan kita maju semua menyanyi paduan suara tanpa latihan. Itu Gereja Baptis Cimahi, dipimpin oleh seorang ibu paduan suara yang luar biasa. Ibu Esther orang musik tapi gak pede kalau gak latihan 2-3 kali. Jangan nyanyi paduan suara kalau gak latihan. Tapi oma kita, dia berdiri dan dia memanggil. Dan kita menurut menyanyi. Ada banyak pengalaman yang kalau saya sampaikan waktunya pasti terlalu panjang. Tetapi firman Tuhan katakan apa yang dikerjakan, dilakukan untuk kebaikan, untuk kemuliaan Allah, maka Allah akan menyiapkan upah, menyiapkan pahala yang besar bagi mereka yang setia mengikut Dia dan melayani Dia. Karena itu Wahyu 14 ayat 13 berkata, aku mendengar suara dari surga berkata, kesaksian seorang rasul, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh ya kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ada buah-buah pelayanan yang kekal, yang juga dinilai oleh Allah dan kemudian akan diberikan kepada hamba-hambanya yang setia di tempat kemuliaan kekal di surga. Bagaimana dengan kita yang ditinggal oleh sang kekasih kita? Poin yang terakhir. Saya tutup renungan ini khusus buat Opa yang terkasih. Beliau adalah orang tua saya kedua.
setelah papi mami saya dipanggil Tuhan, saya menganggap mereka sebagai orang tua. Dan orang tua yang menunjukkan teladan yang luar biasa. Opa dan oma hidup bersama sampai akhir. Karena firman Tuhan katakan, hanya maut yang dapat memisahkan. Hanya maut. Dan itu dibuktikan oleh kesetiaan oma dan kesetiaan opa kita. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana sekarang? Kita terus hidup di dalam takut akan Tuhan. Kita tetap menjunjung kebenaran firman Allah. Karena memang perpisahan menyakitkan. Tuhan berkata, mari setia sampai akhir. Tuhan akan mempertemukan kita kembali di dalam kemuliaan. Opa yang terkasih dan anak-anak keluarga besar yang kehilangan, kita akan mengalami juga apa yang disebut dengan masa-masa kosong. Segala sesuatu ada masanya. Salah satu masa yang saya sampaikan di sini terakhir itu masa kekosongan. Masa kosong, musim kosong, musim sepi di dalam perjalanan kehidupan manusia. Karena salah satunya adalah ditinggal oleh hal-hal atau mereka yang kita sayangi. Tidak dapat dipungkiri ada kekosongan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, siapakah kita? Kita ingat kita adalah musafir. Kita adalah musafir. Musafir salah satu cirinya adalah kita berjalan bersama-sama. Tidak ada musafir berjalan sendiri Bapak Ibu Saudara. Kalau jalan sendiri itu namanya gelandangan ya. Kalau musafir itu berjalan rombongan Bapak Ibu Saudara, bersama-sama menuju kota Allah. Mereka berjalan bersama-sama. Itulah kenyataan kita bahwa sebagai umat Tuhan, kita adalah keluarga besar. Hari ini para rekan hamba Tuhan senior hadir, rekan hamba Tuhan yang masih muda hadir, menyatakan bahwa kita keluarga. Jemaat Tuhan hadir, dan orang-orang yang mendengar dan mengenal atau mungkin mengenal dari jauh atau dekat hadir, karena kita adalah keluarga. Kita akan mendukung waktu-waktu perjalanan kehidupan opa kita yang terkasih, karena kita adalah umat Tuhan yang berjalan bersama-sama, saling mendukung bersama-sama. Setidaknya kita mendoakan, memberi support bersama-sama. Namun satu hal yang paling utama, sebagai musafir, bukan saja kita disertai oleh saudara-saudara kita seiman, keluarga kita, tetapi kita disertai oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Mazmur 121 ayat yang ketiga. Pada 15 Januari yang lalu, sebuah maskapai penerbangan terbang sampai titik, kemudian penerbangan otomatis itu dimulai. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Pilot dan co-pilotnya tertidur, opa. 28 menit. Pilot bilang, saya ngantuk. Tolong co-pilot, kamu perhatikan pesawat ini membawa berapa ratus orang. Saya nggak sebut maskapainya. 15 Januari, heboh. Saya bacakan Mazmur 121 ayat yang ketiga. Iya Allah takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naungan hidupmu. Amin. Saya mengundang para hamba Tuhan dan keluarga untuk menaikkan sebuah pujian.
Lagu ini berbicara tentang firman ini, menggemakan firman ini. Ada hujan opa, tapi ada pelangi, amin. Amin opa, ada pelangi yang indah, berwarna-warni. Di sana ada surga mulia menanti kita. Hari ini mungkin hujan, tetapi Tuhan memberikan kepada kita pelangi, karena ada matahari yang menembus awan, dan butir-butir air itu membiaskan cahaya indah matahari sehingga menjadi warna-warni. Kita melihat pelangi di depan dengan harapan bahwa Tuhan bersama. Para hamba Tuhan adalah para musafir yang menyertai opa. Kita mau menyanyi sebuah lagu pengharapan tentang jalan kehidupan kita. Pandanglah dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan ada beserta kita dan memberikan masa depan yang indah buat kita. Atasnya
Terima kasih Bapak Ibu Pendeta yang sudah persembahkan pujian, yaitu habis hujan tampak pelangi. Terus menguatkan Opa bersama keluarga dan anak cucu dan para menantu. Para sidang pergabungan yang kami hormati, kita sering mendengar lagu favorit Oma, Amazing Grace. Sangat besar anugerahnya. Tapi Opa juga mempunyai lagu yang favorit, yaitu Bapa Engkau Sungguh Baik. Lagu ini semakin menguatkan Opa, Pendeta Monio. Mari kita pujikan. Sebelum nanti kita mendengar kesan-pesan Oma Susan, kita pujikan dengan sepenuh hati, Bapa Engkau Sungguh Baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini Tuhan. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan dengan sepenuh hati, ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Kita pujikan sekali lagi, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, ku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Dengan sepenuh hati ku naikkan syukurku Bapa, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih
selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Katakan, besar setiamu Tuhan. Besar katakan, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Amin. Persilahkan Oma Susan menyampaikan pesan dan kesan selama sudah puluhan tahun mengenal Oma. Shalom saudara-saudara dan kepada keluarga yang sedang berduka. Saya ikut mengucapkan, ikut berbela-sungkawa, dan sama-sama kita kehilangan. Karena saya mengenal Ibu Muniung sudah lama sekali, mungkin lebih dari 50, hampir 60 tahunan. Pada waktu masih single, masih sekolah di STBI, ya, Ibu Yoke merupakan mahasiswa yang mula-mula, yang pertama-tama pada waktu seminari baru dibuka, sudah ambil keputusan untuk menjadi hamba Tuhan. Dan kita sudah mendengarkan kesaksian dari Patrick bahwa karena Ibu Yoke yang begitu gigih dengan keyakinannya bahwa kita harus menjadi hamba Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, sehingga Bapak Albert Muniung bisa menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Saudara, saya tidak akan menyampaikan begitu banyak cerita, tetapi ada 4 C untuk Ibu Muniung. Cantik ya, dari muda selalu tampil cantik, selalu menarik ya. Melihat Ibu Yoke baik di rumah, di mana saya selalu melihat dia rapi dan dandan. Dan C yang kedua, dia adalah seorang yang cerdas ya. Dia ilmunya setelah dia dapat belajar dari seminari, kita lihat sulit sekali bagi seorang istri untuk meyakinkan suami. Tetapi dia berhasil meyakinkan suaminya untuk menjadi hamba Tuhan. Dan yang ketiga, C-nya cekatan ya, cerdiknya juga, cerdasnya juga. Dia menjadi seperti yang kata Titus, bahwa wanita-wanita yang lebih tua mengajarkan yang muda supaya mereka juga taat, beribadah, menjadi saleh, dan juga mencintai, mengasihi suaminya. Saya dengar juga di gereja dia selalu ya mendorong wanita-wanita untuk giat untuk melakukan pelayanan. Dan juga C yang berikutnya, dia adalah contoh buat kita semua, khususnya juga pada untuk kaum wanita ya. Dia menjadi teladan melayani Tuhan sampai pada akhirnya. Jadi kita semua seharusnya jangan berduka, walaupun saya sendiri nggak tahan ya, tetapi kita harus celebrate. Karena umurnya jarang sekali orang bisa mencapai umur sampai 90 ya, 90 luar biasa ya. Memang mungkin saya juga sudah mendekati untuk pulang ke sorga ya umurnya, tapi luar biasa Ibu Yoke. Biarlah kita bisa meneladani Ibu Yoke menjadi contoh supaya kenang-kenangan untuk keluarga. Memang kita
kehilangan, ditinggalkan, tetapi kita harus celebrate karena usianya yang sudah Alkitab mengatakan usia manusia 70 tahun, kalau kuat 80, ini lebih lagi ya. Sudah sampai 90. Jadi saya ikut memuji Tuhan dan juga bersyukur mengenal Ibu Yoke yang sudah menjadi teladan bagi kami para ibu-ibu pendeta dan juga para wanita pada umumnya. Saya rasa dia juga menjadi teladan bagi semua orang, wanita maupun pria, yang dapat meyakinkan keluarganya, membawa keluarganya semua di dalam Tuhan, anak, menantu, cucu, puji Tuhan. Demikian kesan saya untuk Ibu Yoke yang luar biasa. Terima kasih. Ya, terima kasih Oma Susan. Ya, 3C-nya, ya, 4 ya. Cantik, cekatan, cerdas, dan contoh. Ya. Terima kasih pesan kesannya 4C-nya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita angkat satu pujian yang terakhir. Ku tak akan menyerah. Sebelum Pendeta Hendy menutup di dalam doa pada ibadah pelepasan pagi hari ini. Ku tak akan menyerah dalam segala perkara, terlebih suasana duka keluarga Opa. Karena di dalam Kristus ada kekuatan, ada penghiburan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat Tuhan, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, tapi itu ku lakukan semua dengan akan menyerah Tuhan. Silakan Pendeta Hendy ke depan. Menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak. Berdiri bersama-sama, tetapi ku menyerah apapun juga, saat berserah kepada kehendak
kami tidak akan pernah menyerah. Karena Engkau punya rencana bagi tiap-tiap kami masing-masing. Hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah pelepasan. Kami tahu tiap-tiap orang akan kembali ke rumah Bapa sebagai iman percaya pada Yesus. Kami berterima kasih untuk ibadah yang sudah berlangsung, karena Engkau hadir memberi kekuatan, penghiburan, dan juga makna dari hidup yang harus kami jalani. Biarlah Bapa, pada pagi ini kami berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Moniung. Engkau yang sudah memberi usia yang panjang juga, Tuhan kiranya akan terus menaungi dia dengan kekuatan yang daripada Tuhan, terus memimpin supaya apa yang menjadi rencana Allah bagi hidupnya terus terjadi. Kami menyerahkan keluarga Ibu Helen, Patrick, dan Jimmy. Engkau juga bersama keluarga mereka masing-masing. Tuhan berkenan memberkati, memberi kekuatan, dan tak pernah menyerah untuk iring Tuhan, seperti apa yang dilakukan oleh ibunda yang tercinta, Ibu Yoke Moniung. Terima kasih Bapa. Kami ingin supaya Tuhan memberi kekuatan supaya kedukaan kami diganti dalam sebuah sukacita pada pengharapan yang indah yang Tuhan janjikan dan sediakan bagi kami. Kami serahkan ibadah selanjutnya dalam pemakaman. Kami percaya Tuhan sudah menolong di sini dan pasti Tuhan akan menolong dalam acara selanjutnya. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan keluarga, bahkan Engkau juga tidak pernah meninggalkan kami sekalian. Dan pada waktu kami meninggalkan tempat ini untuk kami melanjutkan ibadah kami di pemakaman, kami mohon penyertaan-Mu. Biarlah damai sejahtera Allah yang melebihi segala akal, anugerah dari Yesus Kristus dan Roh-Mu yang kudus menaungi keluarga Pendeta Moniung dan kami sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, sidang berkabungan. Sebelum peti jenazah dimasukkan ke dalam ambulan dan diantarkan ke makam Kerkop, mungkin keluarga besar Opa Oma bisa foto dulu. Silakan ke depan. Dan setelah ini teman-teman hamba Tuhan, juga jemaat GPI Cimahi, ya, sebagai kenangan indah, ya, kita boleh mengantarkan jasad Oma ke makam Kerkop. Di sini, Opa, ya, di depan. Ya, Opa akan menyampaikan sepatah dua patah kata. Silakan Opa.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya ingin memberi sedikit hal yang menyangkut keluarga. Alkitab mengatakan keluarga adalah benteng. Ya, kalau saudara periksa di Amsal, saudara periksa di dalam Mazmur, dan selanjutnya saudara akan tahu bahwa kehidupan keluarga itu adalah benteng pertahanan iman kita kepada Tuhan Yesus. Karena itu tidak salah kalau saya sesuai dengan firman Tuhan menasehatkan kepada keluarga saya, terutama kepada keluarga jemaat dan keluarga siapapun yang mendengar firman Tuhan, jagalah benteng pertahanan kehidupan keluarga. Itu adalah menjadi satu, bukan hanya benteng pertahanan rohani, tetapi juga itu secara tidak langsung menjadi benteng pertahanan negara. Sebab negara yang baik kalau benteng rohaninya baik. Anak-anakku, cucuku, cicitku, nanti engkau akan mengalami godaan dan cobaan dalam kehidupan. Karena itu, dari sekarang juga kalian harus menyediakan pisau yang tajam untuk membentengi kehidupan rohani saudara. Tuhan akan tertawa dari sorga melihat setiap anak dalam satu keluarga. Mereka itu adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Nasihat ini saya berikan karena saya mungkin tidak lama lagi akan menyusul kepergian sang istri, ya, mama, oma, omi. Kalau dia bisa berkata dari dalam peti mayat ini, amin, pasti dia akan sambil angkat tangan dan berkata demikian. Amin. Nah, tetapi saudara sekalian, kalau saudara melihat komposisi keluarga kami di sini, itu sudah boleh dikata ya kami mungkin dengan bangga mengatakan Indonesianis, calon Indonesianis. Kalau ada misalnya keluarga yang bisa seperti kami, ya mudah-mudahan ya. Kalau saudara perhatikan, ya anak kami menikah dengan seorang dari Jawa, ya. Nah tuh, ya, ada lagi yang seorang kawin, tapi bukan anak, cucu. Cucu kawin dengan seorang Sunda.
Sunda Tulen. Saya katakan Sunda Tulen karena mereka, Bapak Cece dan Ibu Dede yang terhormat, menandatangani anak mereka untuk menikah dengan cucu kami di KUA. Dan saya sungguh bangga dengan anak kami ini, cucu kami ini. Mana Grace? Ya, mana Tina? Tina Artina. Ya, itu. Ya. Jadi kami harus bersyukur pada Tuhan dengan itu. Ya. Saudara sekalian, bukan hanya mereka, ya. Ariel, ya, Sheila. Ini saya memberi contoh cucu, ya, Ariel dari Jawa, ya, orang tuanya, ya, memang dari Jawa dan anggota GBI Kebayoran. Ya. Dulu latar belakangnya lain. Latar belakangnya ya sebangsa. Ya. Nah, tapi saya ingin tunjukkan mereka karena mereka adalah cucu yang bagi kami ya. Ariel, acukan tanganmu. Ya, itu dia lagi dua. Ya, Sheila, ya, lihat warna kulit mereka. Yang satu ireng, yang satu budok. Ya, tapi saya suka melihat mereka karena itu buatan Tuhan. Ya. Saya tahu banyak orang yang seperti kami, tapi saya sengaja katakan ini oleh sebab hal ini menjadi satu peringatan juga bagi kita. Dan dengan penuh syukur kita selalu mengatakan syukur, terima kasih Tuhan. Ya. Dan yang mengejutkan, ternyata kami ini punya keluarga di Cianjur. Mana itu keluarga? Ini, Rini ini namanya Rini. Ini. Ternyata mereka ya punya hubungan keluarga dengan kami, terutama dengan si omanya Tambayuk. Ya. Dan lucunya mereka mencari kami dan kami senang sekali sebab mereka Natal yang lalu datang. Selalu mereka mau dengar di mana kami berada. Jadi mereka ini sebetulnya adalah anak-anak yang ya saya katakan anak-anak yang sudah mulai tumbuh di dalam kehidupan keluarga kami ya, dan semoga pertumbuhan mereka membesarkan hati Sang Khalik semesta. Betul Reni? Mengerti? Ya. Baik. Awal siapa lagi ya?
Oh, Ratna, mana Ratna? Oh. Maju tak gentar. Jimmy mana? Oh, di sana. Ya, maju tak gentar. Ya, iki Jawa karo Manado. Ya, nah. Bentar Mas, bentar, belum nyampe. Saya katakan saya perlukan waktu ini oleh sebab saya merasa satu waktu saya ikut dia. Ya. Dan nasihat saya tidak akan luntur kalau diingat. Ya. Ratna dengan Jimmy menikah itu sebetulnya karena apa? Karena kami melayani gereja ini. Ya. Itu sebabnya saya sebutkan mereka. Ya. Saya hitung ada 5 guru sekolah minggu yang mendapat jodoh di sini. Ada 5. Saya bisa hitung oleh sebab saya kurang lebih 38 sampai 40 tahun di Cimahi Selatan, muter-muter ke utara juga. Ya. Mana Anis? Ini yang tertua, ya Anis. Mary yang tertua. Ini mereka semuanya ya satu keluarga yang ada hubungan dengan Tambayong, sebab di dalam kehidupan keluarga mereka ini ya kami sangat mengenal bapak ibu mereka. Dan Mary ini campuran orang Jakarta asli apa tuh namanya? Betawi. Campur dia ada Betawinya. Ini ada Sundanya. Ya, itu Sunda. Ya. Saudara sekalian, itulah mungkin oleh-oleh bagi kita juga. Ya, siapa lagi? Adriatico dengan mana nyonyanya mana? Oh, ya. Balik ke sana karena wajahmu terang. Kasih lihat jemaat. Ini loh saya bekas pramugari Garuda. Ya sudah cukup. Nah, jadi kami ya suaminya Ambon Tulen enggak? Oh ya. Dia bukan Ambon Tulen lagi, mamanya Manado. Ya. Pokoknya ini semuanya menjadi penjelasan bahwa kita Indonesia ini adalah negara yang patut menjadi bangga dengan multi ras, multi suku, dan menjadi kesukaan bagi kami. Ya. Tuhan dipuji di dalam segala hal. Ya, saya ada lagi ya? Oh, tidak. Hah? Ini Since, ini yang terakhir saya rasa. Ini Since sudah situ aja. Udah nenek kok masih. Ya. Begini, ini anak
kakak saya yang mati zaman Permesta. Ya, jadi ini sisa perang Permesta. Jangan memberontak terhadap Republik ini ya. Ya, kalau tidak saya bangkit lagi. Saudara, begini, dia ini kami angkat sebagai anak yatim piatu, kami angkat sebagai anak. Ya, lalu suaminya Cina, ini anggota gereja pertama. Mana Pak Pendeta gereja pertama? Wah, itu. Ya, ya. Jadi kami juga punya hubungan yang erat dengan mereka dalam arti sebagai keluarga. Ya. Oh, siapa? Oh. Meon, mana Meon? Oh ya. Oh, sudah. Ya. Lari kamu Meon. Lari. Ini mereka anaknya ini. Ya. Jadi kami sudah serba campur aduk ya keluarga kami. Mungkin saya cukupkan dulu dan silakan saudara berdoa dan menarik nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai rohani, dan nilai-nilai damai sejahtera. Ya, nilai-nilai damai sejahtera itu hubungan dengan Tuhan Yesus yang kita sembah setiap hari, bukan sewaktu-waktu. Kalau kita menyembah Tuhan setiap hari, setiap saat. Saya kira saya cukupkan demikian, Pak. Kepada panitia yang saya sebut saja panitia Pendeta Hosea mana ya? Pendeta ya, atas nama keluarga kami mengucapkan terima kasih atas jeripayanya Bapak dan Ibu ya melayani perkabungan ini, tetapi adalah sorak-sorai di hadapan Tuhan di surga. Terima kasih Pak. Ya, bubar, selesai. Pak.
Ada